Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal yang membahas uji klinis fase 3 mengenai biosimilar omalizumab, yaitu P043 atau Zerapil, pada pasien asma alergi sedang hingga berat yang tidak terkontrol. Presentasi ini akan membahas secara singkat latar belakang masalah, metode penelitian, hasil utama, hingga kesimpulan. Nah, jurnal yang kita ambil ini judulnya Efficacy and Safety of Proposed Omalizumab Biosimilar Compare to the Reference Product in the Management of Uncontrolled Moderate to Severe Allergic Asthma, a Multicenter Phase 3 Randomized Double-Blind and Equivalency Clinical Trial. Jadi kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Penyakit asma merupakan keadaan jangka panjang yang ditandai dengan saluran napas yang meradang, sering terjadi dan seringkali menyulitkan dalam bernapas. Dampak dari asma jenis alergi ini cukup terasa pada mutu hidup para penderitanya. Asma yang masuk kategori sedang sampai parah dan perawatannya kurang maksimal menjadi beban berat bagi layanan kesehatan. Menyumbang hampir 60% dari keseluruhan biaya perawatan. Kira-kira 17% penderita termasuk golongan yang sulit ditangani, sebab obat lazim sudah tidak bisa mengendalikan penyakit mereka yang dengan memadai. Bagi golongan pasien ini diperlukan penanganan lanjutan yang lebih mujarab. Salah satunya adalah penggunaan zat biologis omalizumab, yakni antibodi monoklonal yang dibuat mirip tidak terkontrol. Obat ini bekerja dengan mengikat IgE yang beredar dalam darah. Alhasil reaksi alergi dan proses inflamasi bisa berkurang. Dalam praktik medis, omalizumab telah terbukti dapat menurunkan jumlah serangan tahunan hingga 38%. Melihat betapa pentingnya obat ini serta kebutuhan akan pengobatan yang lebih bersahabat di kantong, pembuatan biosimilar menjadi sangat penting. Kajian ini adalah uji klinis tahap 3 yang dilakukan di banyak tempat, dilakukan secara acak dan memakai desain terselubung ganda untuk mengukur keampuhan tingkat aman dan bagaimana tubuh bereaksi terhadap imun dari biosimilar omalizumab atau PO43 Zerapil Chinagen. Jika dibandingkan dengan produk aslinya, Xolair pada orang dengan asma alergi sedang sampai berat yang tidak terkontrol, dengan indikator utamanya adalah seberapa sering serangan asma terjadi. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada efikasi, yang dimana mengevaluasi apakah biosimilar sama efeknya dalam mengurangi frekuensi eksaserbasi asma, meningkatkan kontrol gejala, dan atau memperbaiki fungsi paru, misalnya FEV1 dibanding produk referensi. Yang kedua ada keamanan, yaitu menilai apakah profil efek samping biosimilar tidak berbeda signifikan dari produk referensi, termasuk efek samping serius maupun ringan. Dan yang terakhir ada validasi klinis, yang dimana dia memberikan bukti bahwa biosimilar dapat menjadi alternatif yang terjangkau dan aman bagi pasien yang memerlukan omalizumab. Lanjut ke metode penelitian. Pada bagian pertama ini dibahas desain dan intervensi studi. Penelitian ini menggunakan desain uji klinis fase 3, multicenter, acak, tersamar ganda, dan paralel. Artinya di sini itu penelitian dilakukan di beberapa pusat layanan kesehatan, lalu pasien dibagi secara acak ke dua kelompok, baik pasien, dokter, maupun penilai, tidak mengetahui jenis obat yang diberikan. Desain tersamar ganda ini penting untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Lalu pasien kemudian menerima salah satu dari dua intervensi, yaitu biosimilar omalizumab P043 atau omalizumab referensi Xolair dengan perbandingan 1:1. Obat diberikan melalui injeksi subkutan dengan dosis antara 150 hingga 375 mg yang disesuaikan berdasarkan kadar imunoglobulin E, serum awal, dan berat badan pasien. Pemberian ini dilakukan setiap 2 atau 4 minggu selama total 28 minggu, sehingga durasi terapi cukup untuk menilai efektivitas. Lalu yang kedua itu ada partisipan atau pesertanya. Pasien yang diikutsertakan berusia antara 18 hingga 75 tahun, mengidap asma alergi sedang hingga berat, menggunakan ICS dosis tinggi, kadar imunoglobulin total dalam rentang inklusi, riwayat lebih dari 2 kali eksaserbasi butuh kortikosteroid sistemik atau 1
eksaserbasi berat, contohnya rawat inap atau UGD dalam 12 bulan. Kriteria eksklusinya yaitu riwayat intubasi asma, perokok berat, dan terapi omalizumab kurang dari 12 bulan terakhir. Selanjutnya di sini yang ketiga ada randomization and blinding, pengacakan atau penyamaran. Proses pembagian pasien ke dalam kelompok perlakuan dilakukan secara acak atau randomization menggunakan metode pengacakan terstratifikasi. Metode memastikan kedua kelompok perlakuan P043 dan omalizumab punya distribusi pasien yang seimbang berdasarkan faktor-faktor penting yang bisa mempengaruhi hasil, terutama jenis obat asma yang sudah mereka gunakan sebelumnya, seperti kombinasi CS dan LABA atau penggunaan OCS. Nah, keseimbangan ini itu meningkatkan validitas perbandingan antar kelompok. Selain itu, aspek penyamaran atau blending disajikan secara menyeluruh, di mana semua pihak kunci pasien, terus pihak yang memberikan perawatan, dan pihak yang mengevaluasi kesehatan tidak mengetahui obat mana yang diterima pasien. Selanjutnya yang di sini ada outcomes, yang keempat outcomes hasil yang diukur. Hasil primer mencakup tingkat kekambuhan asma yang didefinisikan oleh protokol PDAE selama 28 minggu. PDAE diartikan sebagai gejala asma yang memburuk dan memerlukan pengobatan dengan kortikosteroid oral, misalnya prednison 40-50 mg selama 3-7 hari. Nah, selain itu outcomes-nya ini terbagi menjadi 3 sub lagi, yaitu safety atau assessment, penilaian keamanan. Semua efek samping AS dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan istilah media standar. Kedua, ada imunogenisitas, kemudian dilakukan untuk mendeteksi apakah tubuh pasien membentuk antibodi terhadap obat atau anti-drug antibodies ADAS pada waktu-waktu tertentu selama penelitian minggu ke-0, ke-16, dan ke-28. Terus ada statistical analysis atau analisis statistik. Kriteria ekuivalen yaitu PO43 dianggap setara jika perbedaan tingkat eksaserbasi asma atau PDAE antara kedua kelompok berada dalam batas ekuivalensi yang ketat, yaitu C1 95%. Analisis dilakukan pada dua populasi, yaitu protokol PP pasien yang menyelesaikan studi dengan benar dan intervention to treat atau ITT, semua pasien yang diacak. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, partisipan dan karakteristik awal. Studi dimulai dengan menapis screening 521 pasien, hingga akhirnya mendapat 256 pasien yang memenuhi syarat. Kemudian dilakukan pembagian kelompok secara acak menjadi dua grup. 128 orang menerima P043 dan 128 orang menerima omalizumab. Tabel ini menunjukkan data demografis pasien, umur, berat badan, tingkat keparahan asma. Sebelum pengobatan dimulai, hasilnya kedua grup memiliki karakteristik yang sangat mirip, sehingga perbandingannya adil. Samaan karakteristik awal pasien memastikan perbandingan kedua kelompok bersifat objektif dan valid, serta memperkuat bahwa perbedaan hasil yang diperoleh disebabkan oleh terapi yang diberikan. Dua, hasil utama, yaitu tingkat kekambuhan asma. Di sini kita bisa lihat dari tabel mereka itu pakai protokol PDAE. Jadi PDAE itu adalah salah satu protokol Defined Asthma Exacerbation yang fungsinya itu adalah untuk menganalisis kejadian eksaserbasi asma pada kelompok yang memakai P043 versus kelompok yang memakai omalizumab original. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya kelompok itu dibedakan jadi dua populasi berbeda. Yang pertama itu adalah PP atau per protokol, sementara yang kedua itu adalah ITT atau intention to treat. Jadi di sini untuk yang PP per protokol itu sendiri bisa kita lihat kalau misalnya populasinya itu diambil dari pasien-pasien yang memang menjalankan protokol yang lengkap, terus pasien yang juga tidak keluar dari studi, serta pasien yang meminum obat sesuai dengan jadwalnya. Sementara untuk yang ITT itu mereka mengambil pasien secara keseluruhan dari seluruh perlakuan. Jadi pasien-pasien yang memang sebelumnya telah drop out atau setelah keluar dari studi maupun pasien-pasien yang tidak menjalankan protokol secara lengkap seperti lupa untuk meminum obat tepat waktu itu juga tetap diikut sertakan, sehingga bisa kita lihat bahwa sampelnya di sini itu memang untuknya ITT itu lebih banyak dibandingkan sampel yang digunakan pada per protokol.
Pada populasi yang per protokol, itu menunjukkan nilai PDAE-nya itu sekitar 0,150. Sementara untuk yang grup omalizumab itu menunjukkan angka sekitar 0,190, di mana selisih antara kedua grup tersebut adalah minus 0,04. Sementara untuk yang ITT itu menunjukkan bahwa grup P043 menunjukkan angka itu sekitar 0,21, sementara untuk yang omalizumab menunjukkan angka sekitar 0,35 dengan selisih sekitar minus 0,138 atau minus 0,14. Nah, dalam data statistik ini peneliti itu mengatakan bahwa produk satu itu dapat dikatakan ekivalen dengan produk yang lain apabila masih masuk ke dalam rentang kebersyaratan yang diterima, yaitu minus 0,2 sampai 0,2. Di sini karena kita lihat tadi itu angka minusnya 0,04 dan juga minus 0,14, hal ini itu menyebabkan mereka itu masuk ke dalam rentangnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa produk P043 itu ekivalen dengan produk omalizumab. Dari segi efektivitasnya, hal ini menegaskan bahwa produk biosimilar P043 itu memiliki kemampuan untuk mencegah kekambuhan asma yang sebanding dengan produk asli atau produk originalnya yaitu omalizumab. Nah, hal ini tuh juga sebenarnya didukung oleh studi literatur seperti dari Innovate yaitu uji klinik fase 3 yang menyatakan bahwa pada saat itu omalizumab itu diuji dengan kontrol dan menunjukkan bahwa omalizumab itu mampu untuk mencegah kekambuhan dari asma tahunan itu secara signifikan dibandingkan dari kontrolnya. Hal ini tuh menegaskan bahwa P043 itu mampu untuk menjadi produk biosimilar yang memiliki potensi efek terapeutik yang sebanding dengan omalizumab sebagai produk original. Yang ketiga ada hasil sekunder, yaitu fungsi paru dan kontrol gejala. Nah, di sini peneliti menjelaskan bahwa perbaikan FEV1 pada kedua kelompok mencerminkan efek terapi anti-IgE terhadap peradangan saluran napas. Dalam beberapa studi omalizumab sebelumnya, perbaikan fungsi paru tidak selalu menonjol meskipun gejala membaik. Oleh karena itu, tren peningkatan FEV1 yang konsisten pada penelitian ini memperkuat bahwa P043 memiliki respon fisiologis yang sebanding dengan produk referensi. Selanjutnya ada skor kontrol asma yang dimana peneliti mengaitkan peningkatan skor ACT dengan perbaikan kontrol gejala dan kualitas hidup pasien. Perbedaan kecil pada waktu awal terapi dinilai tidak bermakna secara klinis, karena secara keseluruhan kedua kelompok ini mencapai tingkat kontrol asma yang sama pada akhir studi. Selanjutnya, pada aspek keamanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan jenis efek samping pada kedua kelompok hampir sama. Efek samping yang paling sering muncul adalah infeksi saluran pernapasan, sesak napas, sakit kepala, serta reaksi di tempat suntikan. Secara statistik, tidak ditemukan perbedaan yang bermakna antara P043 dan omalizumab. Hal ini menunjukkan bahwa P043 memiliki profil keamanan yang sebanding dengan omalizumab. Efek samping yang muncul masih sesuai dengan mekanisme kerja terapi anti-IgE dan tidak ditemukan sinyal keamanan baru, sehingga P043 dinilai aman digunakan sebagai alternatif terapi. Pada parameter imunogenitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan antibodi anti-drug antibody pada seluruh sampel darah selama penelitian berlangsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa P043 memiliki tolerabilitas imun yang baik dan tidak memicu respon imun yang merugikan. Dengan demikian, P043 memiliki tingkat imunogenitas yang setara dengan omalizumab. Baik, diakhiri dengan kesimpulan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa P043 atau Zerafil sebagai kandidat biosimilar omalizumab memiliki efikasi, keamanan, dan imunogenitas yang setara dengan produk referensi selair pada pasien dengan asma alergi sedang hingga berat yang tidak terkontrol. Dalam 28 minggu, tingkat eksaserbasi asma pada kedua kelompok tidak menunjukkan perbedaan signifikan dan seluruh nilai perbedaan berada dalam batas ekuivalensi klinis yang telah ditetapkan. Parameter sekunder termasuk perbaikan fungsi paru atau FEV1 dan peningkatan skor asma kontrol tes atau ACT menunjukkan tren peningkatan yang serupa pada kedua kelompok tanpa perbedaan signifikan secara statistik. Dari aspek keamanan, profil efek samping P043 hampir identik dengan omalizumab dengan AES terbanyak berupa DIPS
dyspnea, infeksi dan sakit kepala, serta reaksi lokal suntikan yang sebanding. Tidak ada temuan positif antibodi anti-obat atau anti-drug antibody pada kedua kelompok. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa P043 dapat digunakan sebagai biosimilar omalizumab dan menjadi alternatif terapi yang efektif, aman, dan lebih terjangkau bagi pasien asma alergi sedang hingga berat yang tidak terkontrol. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.